Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik selalu. Baru-baru ini ada salah satu netizen yang berkomentar di salah satu video YouTube saya. Pesannya begini, yang pemula-pemula kadang dimanfaatin sama oknum-oknum baik peternak maupun pengepul. Giliran yang pemula-pemula sudah menguasai semuanya, akhirnya ketahuan belangnya oknum-oknum tersebut. Ini yang saya alami. Pesan dari akun YouTube Indra Bakti 1790 ini sangat menarik untuk saya ulas karena hal ini mungkin juga dialami oleh banyak peternak pemula yang lain ya, sehingga kita semua harus lebih hati-hati dan cermat dalam menjalin hubungan bisnis dengan peternak maupun para pengepul agar tidak kena tipu lagi. Karena itu perlu saya sampaikan modus penipuan yang biasanya dilakukan sebagai berikut. 1. Peternak atau pengepul yang nakal biasanya memanipulasi jenis entok yang dijual ke peternak pemula. Hal ini dilakukan karena peternak pemula biasanya belum begitu paham dengan aneka jenis entok, baik itu entok jumbo, rambon, superan, lokal, atau jenis entok yang lain ya, utamanya jenis hias. Kebanyakan para pemula belum paham dan ini menjadi santapan empuk para oknum peternak atau pengepul yang nakal. Contohnya begini, pemula ingin membeli entok jumbo, tapi oleh si peternak atau pengepulnya nakal diberi entok superan yang bentuknya hampir mirip dengan entok jumbo, baik dari sisi postur tubuh, kemudian dari sisi warna bulu atau yang lain. Karena pemula itu masih minim pengetahuan, maka ya dia mau-mau saja membeli entok superan dengan harga entok jumbo. Artinya, entok yang dia beli itu sebenarnya jenisnya itu entok silangan, tapi dia mau membayar dengan harga entok yang mahal ya, seperti layaknya jenis entok jumbo. Karena itu, peternak pemula harus terus belajar tentang jenis-jenis entok yang ada di Indonesia atau yang sekarang lagi banyak dikembangbiakan. Baik itu untuk kelas kontes, hias maupun untuk kelas pedaging. Caranya adalah dengan sering-sering main ke kandang-kandang peternak yang ada di sekitar wilayah teman-teman. Kemudian bandingkan antara materi entok peternak yang satu dengan materi peternak entok yang lain. Dengan demikian, peternak pemula itu akan mendapatkan gambaran yang lebih nyata karena bisa langsung melihat wujud dan bentuk entoknya. Langkah itu juga akan mengasah ketajaman mata peternak pemula dalam membedakan aneka jenis entok. Ya, kalau sering melihat kan nanti lama-lama akan hafal dengan sendirinya. Baik soal perbedaan fisik entoknya, warna bulu entoknya, ukuran tubuhnya, dan lain-lain. Ketika keterampilan peternak pemula itu bertambah, maka potensi kena tipu itu akan semakin berkurang. Setelah paham dengan aneka jenis entok, maka silakan kalau mau mencoba membeli entok untuk dibudidayakan. Jadi sebelum memelihara entok atau sebelum membeli entok, maka pelajarilah aneka jenis entok terlebih dahulu dengan cara ya datang ke kandang-kandang peternak yang sudah memelihara entok-entok ya. Tapi kalau teman-teman itu malas ya main ke kandang-kandang peternak yang lain, maka kemampuan pengetahuan tentang dunia entok ya tidak akan bertambah dan ini berpotensi menjadi korban penipuan. Karena itu peternak pemula harus cerdas dan mau menjadi peternak yang terus mau belajar begitu. Modus penipuan yang kedua yakni pada saat pembelian entok dilakukan secara online. Yang itu tanpa ada pengecekan fisik atau bentuk entok terlebih dahulu sebelum transaksi. Modalnya hanya kepercayaan saja, biasanya seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya dan berpotensi kena tipu, teman-teman. Maka hati-hatilah saat akan melakukan transaksi jual beli melalui media online. Lalu bagaimana agar peternak pemula itu tidak jadi korban penipuan di jual beli online? Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah lakukanlah tracking atau penelusuran jejak terlebih dahulu ya. Jejak digital si peternak atau pengepul. Misalnya, ketika teman-teman tertarik dengan entok yang diposting oleh salah satu peternak atau pengepul, maka lihat dulu profil akun media sosialnya. Misalnya, lihat dulu profil akun Facebooknya, Instagramnya, atau TikToknya, atau akun media yang lain ya. Pastikan
apakah akun itu jelas atau fake atau bohong ya. Ciri-ciri akun yang jelas atau real adalah foto profilnya itu gambar atau foto si pemilik akun. Kemudian terdapat alamat lengkap si pemilik akun. Ada juga nomor WA-nya, itu akan lebih bagus ya. Kemudian setelah itu lihat juga komentar-komentar yang ada di sosial media miliknya. Apakah ada komentar negatif atau tidak? Apakah ada komplain atau tidak di dalam komentar-komentar media sosial itu? Terus cek juga keaktifan dia bersosial media. Kalau dia jarang upload atau aktif di media sosial, maka perlu diwaspadai. Pantau juga apakah dia itu ikut grup Entok di Facebook atau tidak. Kalau ikut grup itu, maka silahkan cek juga apakah ada komentar negatif atau tidak tentang si peternak atau pengepul itu. Intinya, gali informasi sebanyak mungkin tentang profil si peternak ya. Setelah itu, ketika teman-teman akan membeli entok, maka lakukanlah video call terlebih dahulu agar peternak itu benar-benar mampu menunjukkan entok yang akan teman-teman inginkan, yang akan teman-teman beli. Kalau si peternak tidak mau video call, maka perlu dicurigai ya. Kemudian silahkan lakukan pertukaran foto KTP ya, ini perlu ya, karena KTP merupakan kartu identitas ya. Teman-teman juga menunjukkan foto KTP ke si peternak dan si peternak juga mengirimkan foto ke teman-teman. Jadi saling bertukar foto KTP. Kalau si peternak tidak mau mengirimkan foto KTP ya, fotokopi KTP, maka patut dicurigai. Teman-teman harus waspada. Saya sarankan kepada teman-teman agar tidak membeli entok dengan jarak yang terlalu jauh teman-teman. Misalkan lintas pulau ya, sebab pembelian dengan jarak tempuh yang jauh akan menyulitkan teman-teman untuk melakukan komplain apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan keinginan. Yang kedua, anakan entok yang dikirim dengan jarak jauh ya, itu rawan stres. Jadi belilah anakan entok itu di sekitar wilayah teman-teman saja ya, lokalan saja lah begitu, itu lebih aman. Kecuali teman-teman itu sudah siap dengan resiko itu, maka silakan saja. Atau mungkin teman-teman sudah sangat percaya kepada si peternak ya, atau si pengepul, ya silakan saja. Nah, untuk pembelian lintas pulau tidak disarankan untuk anakan entok usia 1 atau 2 minggu ke bawah, karena tubuhnya masih rawan ya, tubuhnya itu masih lemah dan rawan stres dan kemudian rawan mati. Karena kalau sudah stres, nafsu makannya turun, dehidrasi, kemudian mati. Maka belilah entok yang sudah agak besar, misalnya usia 1 bulan ke atas. Itu kalau dikirim lintas pulau, dia sudah kuat ya, tidak rawan stres dan tidak rawan mati. Tubuh entok itu sudah tahan ya saat pengiriman jarak jauh ke luar pulau menggunakan armada darat maupun armada udara. Nah, itu dulu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.